Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke topik presentasi kali ini, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan secara singkat tentang schoolpad.id. Schoolpad.id adalah sebuah platform pendidikan milik PT Teknologi Edukasi Anak Negeri yang berkedudukan di Kota Bandung. Sebagaimana kita tahu, setiap peserta didik itu unik. Karena itu, proses belajar seharusnya mampu mengakomodasi keunikan ini, di mana anak-anak dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, rasio peserta didik dengan guru yang relatif masih sangat tinggi, sehingga waktu dan tenaga yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan di atas. Memanfaatkan kemajuan teknologi komputasi dan jaringan internet yang semakin merata, platform schoolpad.id berupaya menghadirkan apa yang disebut dengan personalized learning experience. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan untuk memetakan kondisi akademik masing-masing siswa secara akurat, menggunakan data yang diperoleh dari engagement atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, solusi dan saran yang unik dapat dihadirkan untuk masing-masing siswa. Dengan demikian, target-target yang diharapkan dapat tercapai. Baik, dalam presentasi ini akan dipaparkan sebuah program yang diberi nama Sukses SBMPTN 2022 bersama schoolpad.id. Sebagaimana kita ketahui, saat ini ada 3 jalan seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Yang pertama disebut dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat dengan SNMPTN. Kedua, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri disingkat dengan SBMPTN. Dan terakhir, Seleksi Mandiri. Yang pertama dan kedua dikelola secara terpusat oleh suatu badan yang bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sementara sesuai dengan namanya, seleksi mandiri akan dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Kita mulai dengan SNMPTN. SNMPTN adalah suatu kompetisi masuk perguruan tinggi negeri yang didasarkan pada penelusuran akademik dan atau portofolio calon mahasiswa. Syarat portofolio ini biasanya berlaku untuk bidang olahraga dan seni. Di sini tidak semua siswa bisa ikut berkompetisi. LTMPT menetapkan kuota sekolah di mana sekolah dengan akreditasi A mendapatkan kuota 40%. 40% siswa bisa diikutkan. Sementara sekolah dengan akreditasi B 25% siswa yang bisa diikutkan, dan sekolah dengan akreditasi C mendapatkan kuota 10%. Informasi terkait berapa kuota sekolah dapat dilihat di website ltmpt.ac.id. Di sini seperti terlihat ada kuota sekolah ini untuk tahun 2021. Saat ini masih untuk tahun 2021. Di website yang sama kita juga dapat menemukan informasi terkait portofolio bidang olahraga dan seni. Bisa di-download ya di sini. Oke. Ada beberapa faktor yang dinilai atau menentukan dalam SNMPTN. Antara lain, pertama faktor akademik siswa meliputi nilai dan ada tidaknya prestasi akademik seperti mengikuti olimpiade dan sejenisnya. Kemudian ada faktor indeks sekolah. Indeks sekolah adalah suatu nilai untuk sekolah yang dikeluarkan oleh LTMPT. Indeks suatu sekolah dihitung diantaranya dengan mempertimbangkan nilai siswa sekolah tersebut dalam keikutsertaannya di UTBK pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi indeks sekolah ini ada untuk, karena ada Saintek, ada Sesum, maka indeks sekolah untuk Saintek, indeks sekolah untuk Sesum. Ada 2 ya indeks sekolahnya. Selain itu, ada pula faktor pemerataan daerah. Setiap kampus punya kebijakan sendiri. Berapa banyak kuota yang diberikan untuk daerah di mana kampus itu berada dan berapa untuk daerah lain. Bersama-sama dengan faktor indeks sekolah, faktor pemerataan daerah ini menentukan berapa total kuota
siswa dari suatu sekolah yang dapat diterima pada suatu jurusan di sebuah PTN. Misalnya berdasarkan indeks sekolah dan faktor pemerataan daerah, diputuskan hanya satu kursi yang bisa diberikan untuk sebuah sekolah. Maka jika ada 2 orang siswa mendaftar di jurusan yang sama, 2 orang siswa dari satu sekolah mendaftar di jurusan yang sama, praktis salah satu siswa akan dinyatakan tidak lulus. Selain itu ada faktor kebijakan lainnya dari PTN. Secara umum ini akan menambah kompleksitas terkait penerimaan lewat jalur SNMPTN. Di sini kita lihat sejak tahun 2013 rata-rata hanya 18% peserta yang dinyatakan diterima lewat jalur SNMPTN. Baik, skema penerimaan mahasiswa berikutnya disebut dengan SBMPTN. Berbeda dengan SNMPTN, dalam SBMPTN siswa berkompetisi secara terbuka dengan mengikuti suatu ujian terstandarisasi dan atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Ujian terstandarisasi adalah suatu ujian yang didesain di mana soal-soal, pelaksanaan ujian, sistem penilaian, dan interpretasi hasil berlaku sama untuk seluruh peserta ujian. Dulu selain ujian masuk perguruan tinggi, contoh ujian terstandarisasi itu misalnya ujian nasional. Nah, sejak tahun 2019, ujian ini dilaksanakan berbasis komputer sehingga disebut dengan UTBK. Ada 3 kelompok ujian, yaitu kelompok Saintek atau IPA, kelompok Sosial Humaniora atau IPS, dan kelompok campuran, itu IPA tambah IPS. IPA dan IPS. Sementara untuk UTBK ada terkait materi ujian ada 3 sesi tes. Pertama, tes potensi skolastik yang berkaitan dengan kompetensi berhitung, numerasi atau matematika, terus kemampuan membaca dan menulis, reasoning dan logika. Secara umum mata pelajaran yang terkait dengan tes potensi skolastik tentu saja matematika, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada tes TKA-IPA, tes kompetensi akademik IPA, meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu juga untuk kelompok sosum ada TKA-IPS, meliputi ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Jika peserta mengambil kelompok campuran, maka siswa tersebut harus mengikuti kedua tes kemampuan akademik. TKA-IPA diikuti, TKA-IPS juga diikuti. Secara umum materi tes mengikuti materi yang sudah diajarkan di sekolah menurut kurikulum yang berlaku, namun sesuai dengan tujuan dari tes UTBK, yaitu untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa untuk dapat berhasil di perkuliahan nantinya, maka sedikit banyak kita akan melihat adanya gap atau perbedaan antara soal yang diujikan pada UTBK dengan yang biasa diujikan di sekolah. Seperti kita banyak dengar, soal-soal di UTBK masuk dalam kategori HOTS atau High Order Thinking Skills. Oke. Selanjutnya, perbedaan yang cukup signifikan pada UTBK dengan pelaksanaan tes-tes sejenisnya di waktu yang lalu adalah dengan diterbitkannya sertifikat hasil UTBK lengkap dengan nilai setiap sesi yang diikuti. Jadi selain digunakan dalam SBMPTN untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, PTKIN, dan Politeknik Negeri, hasil UTBK sekarang juga mulai banyak diterima dalam ujian mandiri dan ujian masuk perguruan tinggi swasta. Sekarang kita masuk ke topik kiat sukses menghadapi SBMPTN bersama Schoolpad.id. Ada beberapa hal yang harus ditekankan kembali terkait SBMPTN ini. Yang pertama,
SBMPTN adalah sebuah kompetisi. Berbeda dengan ujian sekolah atau bahkan jika kita bandingkan dengan ujian nasional di mana semua siswa bisa dinyatakan lulus, sejak SBMPTN menggunakan UTBK di 2019, tidak lebih dari 24% peserta yang dinyatakan lulus. Artinya kurang lebih hanya satu dari empat peserta yang berhasil lulus dalam kompetisi ini. Untuk itu dibutuhkan persiapan yang bagus, persiapan yang baik, sekaligus strategi yang tepat. Oke, kita mulai dari aspek persiapan. Beberapa waktu yang lalu, Schoolpad pernah melakukan survei di mana salah satu pertanyaan yang diajukan terkait berapa lama menurut siswa waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan UTBK. Respon yang kami peroleh sebagai berikut. 73% menjawab 1-6 bulan, 15% menjawab 6-12 bulan, 11,3% menjawab lebih dari 12 bulan. Jika kita jumlahkan bagian berwarna merah dan orange, hasilnya lebih besar dari rata-rata jumlah peserta yang dinyatakan diterima melalui SBMPTN, itu yang sekitar 23,65%. Di sini kami tidak sedang mengatakan bahwasanya tidak ada 73% dari 73% ini yang berhasil lulus, tapi setidaknya bisa kita lihat ada indikasi bahwasanya semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk persiapan, semakin tinggi pula peluang untuk diterima melalui jalur SBMPTN. Oke, jadi apa syaratnya untuk bisa sukses menghadapi SBMPTN? Jika kita tanyakan pada sembarang siswa, menurut kamu apa yang membuat si A lulus di kedokteran UI atau si B lulus di Sekolah Teknik Elektro ITB? Mayoritas jawaban yang akan kita dengar adalah karena mereka pintar. Jawabannya tidak lengkap. Benar, mereka itu pintar. Bahkan mungkin saja anak-anak yang lulus tersebut ada yang termasuk dalam kategori jenius. Tapi pintar saja tidak pernah cukup untuk mengantarkan mereka lulus. Mereka tidak hanya pintar, tapi mereka juga punya ambisi, motivasi, dan karenanya mereka mau bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi SBMPTN. Jadi, syarat pertama terkait persiapan adalah siap untuk bekerja keras. Terdengar klise, tapi kenyataannya sulit untuk meyakinkan anak-anak bahwa effort matters more than talent. Usaha itu lebih utama, lebih penting daripada bakat. Berikutnya, selain kerja keras itu juga harus dibarengi dengan kerja cerdas. Dari grafik ini dapat kita pahami, dua orang yang sama-sama berlatih keras bisa mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan perbedaan kualitas latihan yang diikuti. Kuantitasnya sudah sama, kualitasnya yang berbeda. Dalam melatih diri menghadapi soal-soal UTBK, penting untuk mengukur sudah sampai di mana tingkat kesiapan kita. Soal-soal yang diujikan dalam UTBK bervariasi tingkat kesulitannya dari yang mudah hingga sulit. Membebani diri dengan soal-soal sulit, sementara kemampuan problem solvingnya baru di tingkat mudah, tidak hanya bisa merugikan dari sisi waktu, tapi juga bisa membuat patah semangat karena tidak kunjung bisa mengerjakan soal-soal sulit tersebut. Oke. Selain persiapan, dibutuhkan juga satu lagi strategi yang jitu. Tidak jarang siswa gagal lulus melalui UTBK karena salah membaca peta persaingan yang dihadapi. Kami menemukan kasus-kasus siswa yang mendapatkan nilai relatif tinggi, namun tidak diterima karena kalah bersaing dengan siswa lain pada jurusan yang diminati.
Oke, untuk membangun persiapan dan strategi yang kokoh dalam menghadapi SBMPTN, Schoolpad menerjemahkannya ke dalam 4 pilar. Pertama, pilarnya adalah motivasi. Kedua, kuantitas dari latihan. Ketiga, kualitas dari latihan. Dan keempat adalah strategi. Kita mulai dari motivasi. Tanpa motivasi yang kuat, seorang siswa tidak akan sanggup menghabiskan waktu, energi, biaya untuk mencapai cita-citanya. Motivasi perlu dibangkitkan dan dijaga. Salah satu yang paling dibutuhkan dalam hal ini adalah menghadirkan lingkungan yang kondusif dan suportif. Data yang kami punya menunjukkan siswa-siswa yang mengikuti program persiapan Schoolpad secara kolektif di bawah pengawasan sekolah cenderung menunjukkan performa lebih baik dibandingkan dengan siswa yang jalan sendiri-sendiri. Selain itu, dalam upaya untuk menjaga bahkan menambah motivasi tersebut, Schoolpad bekerja sama dengan sekolah akan mengadakan webinar motivasi yang diisi oleh praktisi pendidikan, psikolog dan alumni UTBK. Jadi siswa bisa berbagi nih di sini, bisa banyak sharing. Berikutnya berkaitan dengan kerja keras, pilar berikutnya adalah kuantitas latihan. Pada tahun ini, Schoolpad akan melaksanakan 15 kali TO bersama. Di sini siswa tidak hanya akan bersaing dengan teman-temannya dari satu sekolah, tapi juga dengan siswa lain dari seluruh Indonesia. Dengan demikian, siswa dapat menilai sudah seberapa kompetitif dirinya dibandingkan peserta-peserta lain. Selanjutnya, dari TO ke TO, siswa dapat berlatih mandiri memanfaatkan bank soal yang tersedia. Bank soal ini sudah dikelompokkan sehingga latihannya kita sebut soal-soal latihan tematik. Selain itu, Schoolpad juga menyediakan ratusan materi pendukung yang bisa jadi bahan support ajar. Oke, selanjutnya pilar berikutnya adalah kualitas latihan. Soal-soal TO Schoolpad dibuat dan dikompilasi oleh orang yang ahli di bidangnya, dan soal-soal ini sudah memenuhi kategori hot seperti halnya yang diujikan pada UTBK. Kemudian soal-soal dilengkapi dengan solusi yang disusun sehingga siswa dapat mengetahui di mana kesalahannya dalam menjawab soal. Selain itu, soal-soal juga sudah dikelompokkan ke dalam 3 tingkat kesulitan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, kesalahan dalam beban latihan bisa mengakibatkan seseorang cedera bahkan patah semangat. Maka jika dari TO yang diikuti ternyata kemampuan seorang siswa belum sampai untuk memecahkan soal misalnya level 3, soal sulit, maka tidak perlu dipaksakan, fokus dulu untuk menyempurnakan nilai di level yang dikuasai, sambil mengatur strategi untuk mencapai target yang diharapkan sehingga pada waktunya nilainya bisa sempurna. Oke, selain itu juga ada analisa waktu. Jadi siswa bisa sebagai contoh pada tahun 2021 ini, misalnya soal matematika IPA. Matematika IPA soalnya 15, waktunya 22,5 menit. Berarti kurang dari 2 menit untuk satu soal. Maka dari informasi soal waktu pengerjaan soal, siswa bisa kemudian mengukur sudah seberapa cepat dia untuk misalnya satu jenis tipe soal, dia mampu untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian juga ada analisa terkait di mana kuat dan di mana lemah siswa terhadap materi-materi yang diujikan sehingga latihannya juga bisa lebih fokus. Oke. Selanjutnya kita lihat satu demo pada platform Schoolpad. Oke, di sini ditampilkan di sini TO7, TPS 7 dari TO7, TPS 7 ya. Dari salah seorang siswa kita yang bersangkutan dapat ranking 3 dengan nilai yang seperti tertera pada di sini. Lalu di sini ada bar horizontal ini berwarna hijau adalah target nilai atau passing grade yang diset oleh siswa itu sendiri. Di sini dia bisa mempelajari nih berapa jauh nilai yang sudah diperoleh dibandingkan dengan target yang diharapkan.
Saya percepat. Ini daftar, ini detail dari nilai yang diperoleh, termasuk rankingnya untuk setiap sesi. Oke, kita cepatkan saja. Oke, sebelumnya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab solusi. Di sini ada tab solusi. Di sini jelaskan bagaimana. Di sini kalau kita masuk sudah diklik. Nah, dijelaskan bagaimana soal-soal dikelompokkan. Soal-soal di kategori sulit. Di sini apabila kurang dari 30% siswa menjawab benar. Tingkat kesulitan sedang apabila 30-70% siswa mampu menjawab benar. Tingkat soal ini dinyatakan mudah apabila lebih dari 70% peserta menjawab benar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, misalnya siswa kita ini ingin melihat solusi dari sesi pengetahuan kuantitatif, di mana hasil yang diperolehnya kurang baik di TO ini. Dia hanya benar 7, salah 11, dan tidak dijawab 2. Oke, lalu dia tinggal klik lihat solusi. Nah, di sini warna hijau menyatakan soal yang dijawab benar, warna merah menyatakan soal yang dijawab salah, dan warna hitam menyatakan soal yang tidak dijawab. Nah, misalnya kita lihat di sini siswa ini ingin langsung mempelajari soal nomor 2 di mana dia salah menjawab. Oke, diklik. Perhatikan di sini terlihat hanya 10% peserta mampu menjawab benar soal ini. Artinya kita dapat simpulkan soal ini benar-benar sulit untuk siswa. Namun yang uniknya adalah dari data rata-rata waktu yang dihabiskan peserta, kita bisa mengindikasikan bahwasanya banyak siswa yang merasa bisa menjawab soal ini. Jadi banyak yang mencoba untuk mengerjakan soal ini. Namun sayangnya ternyata kebanyakan menjawab salah. Oke, sekarang kita lihat solusinya. Ini soalnya. Yuk. Nah, kita lihat pembahasan. Nah, di sini dijelaskan apa rumus yang dipakai, kemudian detail perhitungan sampai ke jawaban yang dimaksud. Baik. Dapat dilihat di sini juga, di sini kita dapat lihat tulisan jumlah n tambah 1 darat geometri memiliki warna berbeda dengan huruf lain pada solusi ini. Hal ini menandakan tulisan itu dapat diklik. Misalnya begini, kita lihat. Nanti siswa kita akan klik, dia klik. Nah, ini akan mengantarkan pada halaman yang menjelaskan penurunan rumus yang digunakan. Selanjutnya cukup dengan menggunakan tombol back di sini, siswa akan kembali ke halaman soal yang tadi. Oke. Kita lanjut. Pilar keempat adalah strategi. Strategi yang baik tentu harus dibangun menggunakan data-data yang akurat. Di Schoolpad, data-data tersebut dihadirkan dalam bentuk fitur-fitur. Antara lain, pertama fitur progress report, kemudian detail hasil setiap TO, kemudian ada ranking, statistik, dan peta persaingan, dan simulasi kelulusan. Selain itu nanti Schoolpad juga akan memberikan sesi konsultasi pemilihan jurusan. Oke, sekarang kita lihat contoh progress report siswa yang tadi. Di sini terlihat pencapaian siswa kita dari TO ke TO. Siswa ini mengikuti 10 kali TO, begini pencapaiannya. Jadi masing-masing siswa akan bisa nih men-track bagaimana hasil progres TO-nya. Berikutnya fitur ranking. Ini contoh fitur ranking pada tahun 2020. Pada tahun ini fitur ranking ini akan sedikit berubah, di mana siswa hanya bisa melihat rankingnya sendiri. Jadi misalnya siswa bernama Marji ini ranking 6, dia tidak tahu siapa yang dia tidak akan tahu, dia tidak bisa lihat lagi ada pada
siapa yang ranking 7, siapa yang ranking yang lain. Oke, berikutnya detail hasil tiap TO, tiap sesi TO, maksudnya statistik dan peta persaingan. Di sini seperti pada demo sebelumnya, berikut contoh detail hasil TPS. Di sini siswa sudah memasukkan 2 pilihan jurusan sehingga ada 2 horizontal bar berwarna hijau dan berwarna orange yang menyatakan target nilai untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, terlihat dari sesi penalaran umum, ini sesi pengetahuan kuantitatif, siswa kita sudah mampu mencapai target pilihan 2. Jadi karena ini kan pilihan 2 barnya orange. Jadi kalau dia lulus pilihan 1 maka dia akan berubah jadi hijau. Sekarang dia baru sampai di pilihan 2 warnanya orange. Sementara untuk nilai pemahaman bacaan dan menulis masih jauh dari target. PBM-nya masih jauh, sementara pengetahuan dan pemahaman umumnya sedikit lagi sampai ke pilihan 2. Dengan informasi seperti ini, kita harapkan siswa dan guru dapat memfokuskan latihan. Jadi ini yang paling penting nih untuk ditindak supaya hasilnya harus ditingkatkan. Berikutnya simulasi kelulusan. Schoolpad menyediakan 2 simulasi kelulusan, passing grade dan rasionalisasi. Ini passing grade, ini rasionalisasi. Untuk passing grade, karena data yang tersedia hanya 500 program studi favorit, masing-masing IPA dan IPS, maka menggunakan data tersebut, Schoolpad membuat prediksi passing grade untuk masing-masing program studi. Sementara untuk program studi di luar 500 program studi favorit tersebut, Schoolpad menggunakan estimasi saja berdasarkan informasi yang disediakan oleh siswa-siswa yang dinyatakan lulus. Sementara untuk rasionalisasi, di sini yang dibandingkan adalah jumlah peserta yang meminati jurusan yang sama pada pelaksanaan tryout, pada pelaksanaan suatu tryout. Kemudian dibandingkan dengan rasio penerimaan pada jurusan tersebut di tahun sebelumnya. Misalnya suatu jurusan rasio penerimaannya 1:4, artinya jika dalam tryout ini ada 100 orang yang meminati jurusan tersebut, minimal siswa untuk dinyatakan lulus harus ada di ranking 25. Kalau ranking 26 sudah tidak lulus. Nah, di sini kita lihat siswa ini sudah konsisten lulus menurut simulasi berdasarkan rasionalisasi. Namun karena hasil ini sangat bergantung pada berapa orang yang memilih jurusan yang sama pada TO yang diikuti, karena itu kami menyarankan agar siswa tidak terlena dan selalu merujuk kembali membandingkan dengan target nilai berdasarkan passing grade. Selain itu, selain 4 pilar ini, ada suatu fondasi lain yang penting untuk sukses SBMPTN ini. Fondasi ini kami sebut dengan support, yaitu yang berasal dari sekolah, guru, dan tentunya orang tua. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pengalaman menunjukkan siswa-siswa yang mendapatkan support, pengawasan dari sekolah secara kolektif memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siswa yang jalan sendiri-sendiri. Untuk itu, Schoolpad menyediakan dashboard report untuk sekolah yang isinya adalah progress report sekolah dan siswa, lalu hasil kolektif dan individual. Selain itu juga ada data statistik dan berupa saran. Jadi di sini dashboard report sekolah itu kemudian akan hadir dalam sebuah subdomain, contohnya di sini sman1negeri.schoolpad.id. Melalui alamat ini, guru yang berwenang dapat mengakses data-data yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi di sini misalnya ini progress report sekolah untuk sesi saintek. Sekolah dapat membandingkan pencapaian kolektifnya dengan rata-rata keseluruhan peserta TO yang lain. Apakah sekolah sudah lebih baik atau masih di bawah rata-rata umum. Selanjutnya, sekolah juga mendapatkan informasi terkait ranking siswa. Jadi ranking siswa di
ranking siswa di sekolah, kemudian ranking siswa dibandingkan dengan peserta yang lain. Guru juga dapat tentunya melihat detail hasil nilai setiap siswa dengan mengklik tombol detail di sini. Nanti akan pergi ke halaman seperti yang siswa ini lihat waktu mengakses hasil TO-nya. Terakhir, Schoolpad juga menyediakan data siswa yang butuh dibantu dalam setiap sesi ujian. Data ini dibangun berdasarkan apakah dia dalam PK sudah berhasil mencapai targetnya, lulus pilihan 1 atau lulusan pilihan 2 atau belum. Dengan begini, sekolah bisa lebih memfokuskan misalnya PK untuk sekian orang dulu, PBM untuk sekian orang dulu gitu. Sehingga manajemen sumber dayanya juga bisa diatur lebih baik. Dengan begini, jika kita ambil analogi misalnya dalam dunia medis, jadi pertama kita lakukan diagnosa secara akurat di mana masalahnya, lalu kita sediakan obatnya, dan kemudian kita pastikan pengobatan itu berjalan dengan sesuai. Oke, berikut ini harga paket kerjasama persiapan SBMPTN 2022 bersama Schoolpad. Selain fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam paket ini juga kami masukkan tes potensi diri, tes psikologi, dan kemudian nanti ada layanan konsultasi pemilihan jurusan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di email kerjasama@schoolpad.id atau WA kami di nomor ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.